Deddy Mulyadi yang suka bikin konten, Pak. Mm-mm. Sebagai pemimpin, ini bisa dikatakan gaya baru kepemimpinan nggak sih, Pak? Dengan selalu bawa-bawa kamera, dikontenkan begitu. Konten ini kan mengemasnya bagaimana? Karena konten kan juga permainan, menurut saya, permainan peran, ya kan, bermain peran. Dan Deddy Mulyadi ini kan senang dengan bermain peran sebagai pahlawan. Melihat head to head Deddy Mulyadi dan Purbaya, menilai kebijakan Pak Purbaya berapa skornya 1-10 menjelang 1 tahun Deddy Mulyadi, Pak? Purbaya efeknya besar. Saya bisa kasih skor antara 7-8. Kang Deddy 6-7, oke. Oke. Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Carita Pakuan. Tribuners, Carita Pakuan edisi hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik terkait Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Menteri Keuangan Purbaya. Berdasarkan hasil survei Indeks Politika Indonesia menunjukkan bahwa elektabilitas Purbaya lebih tinggi dibanding Deddy Mulyadi, dan kalau kita perhatikan Tribuners, di sejumlah survei Deddy Mulyadi selalu menjadi unggulan dan diprediksi berpotensi maju di Pilpres 2029. Dan tidak hanya itu Tribuners, meski Purbaya ini tergolong baru di pemerintahan Prabowo, namun sejauh ini Purbaya berhasil menarik hati satu Indonesia. Lantas apa yang membuat elektabilitas Purbaya ini lebih unggul dibanding Deddy Mulyadi? Kita akan membahas hal itu bersama narasumber kami, ada pengamat administrasi publik Universitas Parahyangan, Pak Christian Widya Wicaksono. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Teh. Hatur nuhun pisan ya, Pak. Sawang-sawangna. Oke. Pak, sebelum memulai dialog, saya terlebih dahulu akan membacakan hasil survei. Dan mungkin Tribuners di rumah belum tahu detail dari hasil survei Indeks Politika Indonesia. Ini hasil survei calon presiden 2029. Ini yang pertama, di posisi pertama ada Prabowo Subianto dengan angka 40,12%, Purbaya 22,50%, Anies Baswedan 13,40%, Ganjar 7,12%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,12%, Gibran 4,80%, Deddy Mulyadi 2,50%. Berikutnya ini ada hasil survei calon wakil presiden 2029, Purbaya di posisi pertama 28,65%, Deddy Mulyadi 20,15%, AHY 15,75%, Gibran 12,35%. Pak, dari angka-angka tadi, apa yang membuat elektabilitas Purbaya ini bisa naik? Dan angkanya juga jauh begitu. Masih baru di pemerintahan Prabowo dan menjabat menteri masih baru, Pak. Iya. Kalau menurut saya sih yang pertama statement yang dia sampaikan gitu ya dalam berbagai macam kesempatan ya. Menurut saya statement-statement yang dia sampaikan gamblang, mudah dipahami begitu ya oleh masyarakat, dan kemudian mengena pada pokok permasalahan yang ingin diungkap. Salah satu statement yang menurut saya cukup kuat adalah yang ketika dia katakan kenapa kemudian uang lebih banyak disimpan, gitu kan ya? Karena kan di masa Sri Mulyani kebijakan pengelolaan keuangan lebih menekankan pada kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter, sehingga memang mengarah pada peningkatan pajak, ya, seperti yang dirasakanlah oleh masyarakat. Lalu kemudian dana hasil pajak ini memang dipikirkan oleh Sri Mulyani bahwa kita mungkin harus memiliki cadangan keuangan yang kuat. Ya bisa jadi proyeksinya ingin seperti Cina gitu ya, negara besar dengan proyeksi cadangan keuangan yang besar, sehingga dari sisi nanti neraca keuangan misalnya dalam konteks perdagangan internasional ya tidak peluang untuk terjadi defisit itu kecil gitu ya, defisit bayar dalam konteks perdagangan internasional. Ya ini masuk akal juga di satu sisi kebijakan ini, karena Sri Mulyani berpikir bahwa mengkonservasi uang yang dimiliki oleh negara menjadi salah satu hal yang penting. Negara bisa
punya simpanan keuangan yang memadai untuk menghadapi ya berbagai macam, mungkin termasuk krisis ya. Iya, ya. Mungkin Sri Mulyani memberikan perhatian pada dampak COVID misalnya. Yang dia lihat kalau keuangan negara terlalu jor-joran tanpa ada simpanan, begitu terjadi katakanlah krisis yang tidak terduga gitu ya, ya negara akan kelabakan menghadapinya. Oleh karenanya menyimpan sejumlah dana menjadi salah satu opsi ya yang dipilih oleh Sri Mulyani. Sedangkan Purbaya sendiri kan berpikiran berbeda. Penekanan kebijakan Purbaya lebih pada moneter, bukan banyak menaruh perhatian pada fiskalnya ya, tapi pada kebijakan moneternya. Langsung beraksi ya Pak? Jadi kalau moneter dia melihat sirkulasi keuangan. Sirkulasi keuangan, dan salah satu yang dia perhatikan uang yang mengendap, uang yang disimpan oleh Sri Mulyani ini sebagai uang yang mengendap. Dan dia berpikir kalau uang mengendap ini terlalu banyak jumlahnya, justru dia menahan sirkulasi ekonomi di tengah masyarakat. Jadi lebih baik uang ini dibelanjakan, gitu ya, digunakan, walaupun mungkin sudah pasti ada kalkulasinya, tidak mungkin semua. Makanya dia pernah di salah satu pertemuan di DPR RI kan dia mengatakan ya saya akan simpan gitu ya di Bank Indonesia, dan ini akan digelontorkan untuk mendorong roda perekonomian gitu kan ya. Rasanya 200 triliun yang disebutkan rasanya ya, kalau saya salah saya mohon maaf. Tapi jelas terlihat bahwa Purbaya memperhatikan betul-betul pada aspek bagaimana sirkulasi keuangan itu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Sehingga kemudian kan kebijakan berikutnya yang dia sedang propose kan sekarang redenominasi gitu ya. Untuk memberikan nilai tawar uang rupiah yang lebih berwibawa ya di pasar internasional. Karena kan kebijakan keuangan kita kan memang terbuka sebenarnya. Kita kan kebijakan keuangan yang terbuka, tidak tertutup dengan interaksi dunia internasional. Jadi dalam konteks tertentu kebijakan moneter ini ya memperhatikan aktor justru. Memperhatikan dinamika interaksi aktor di dalam kebijakan, sehingga diharapkan ya lebih banyak lebih banyak memberikan multiplayer efek sih setelah harapannya dananya disimpan lalu menetes ke masyarakat gitu ya melalui berbagai macam kegiatan, sirkulasi perekonomian berjalan, ya di situ justru pertumbuhan ekonomi bisa diciptakan. Itu yang dipikirkan. Nah, statement-statement seperti ini kalau kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, ya jelas menjual gitu. Masyarakat melihat oh betul juga gitu ya. Artinya sudut pandang ini masuk akal, bisa diterima oleh akal sehat, dan cara Purbaya menjelaskan kan tidak rumit. Mudah dipahami. Itu yang menurut saya mendorong walaupun sebenarnya kalau kita mau berhitung secara politik ya secara artinya belum ada kan secara formal dia menyatakan bahwa saya akan berkompetisi di politik Indonesia gitu. Seperti itu. Dan saya sih ingin di satu sisi ya masyarakat kita juga jangan terlalu cepat antusias gitu ya. Karena gini, ada dulu tokoh jenderal, saya lupa namanya siapa gitu. Dia juga pada saat di awal-awal ya cukup disorot gitu ketika masa pemerintahan Jokowi, salah satu nih jenderal yang diproyeksikan bisa jadi wakil presiden atau presiden berikutnya. Ternyata kan begitu dia sudah purnawirawan dalam perjalanan karirnya akhirnya penceritaan politiknya ya turun gitu ya perlahan-lahan. Jadi ya hal-hal seperti ini kalau menurut saya dalam dinamika politik hal yang wajar saja. Tapi ya kita perlu melihat ya, karena kan butuh stamina 4 tahun untuk memastikan seberapa kuat dia bertahan pada bertahan pada sirkulasi tokoh-tokoh politik yang bergulir nama-namanya dalam pencalonan presiden ini gitu ya, termasuk pencalonan wakil presiden. Artinya memang yang bisa survei ini naik, nama Purbaya muncul karena kebijakan tadi ya Pak. Tapi
kebijakan moneter, kemudian gaya bahasa yang disampaikan ke publik begitu. Tapi sebenarnya apa yang ini menjadi kekuatan terbesar dari Purbaya begitu? Secara angka tadi di top survei Capres memang yang pertama Prabowo, yang kedua Purbaya 22,50%, di Deddy Mulyadi hanya 2,50%, Pak. Kalau untuk capres ya. Iya. Dan di calon wakil presiden ya, Ya, Purbaya tertinggi yang kan. pertama, Deddy Mulyadi yang kedua gitu. Ya. Ada jarak. Apa yang menjadi kekuatan terbesar dari Purbaya ini bisa mengungguli Deddy Mulyadi? Kalau mengungguli Deddy Mulyadi, cara melihatnya kalau menurut saya adalah ya memang ketokohan Deddy Mulyadi lebih mengendap di pusaran primordial Jawa Barat. Oke. Jadi ketokohan dia kuat di situ. Untuk dilihat dalam kacamata nasional, sebenarnya juga kalau dibandingkan dengan beberapa tokoh lain juga mungkin bisa jadi tidak terlalu kompetitif sebenarnya nama Deddy Mulyadi. Misalnya, katakanlah suatu saat Prabowo berpikir ya wakilnya Pak Anies saja. Ya, kalau kita lihat secara kasat mata, orang akan pilih misalnya Prabowo dipasangkan dengan Anies, ini kan berandai-andai saja ya. Lalu kemudian ada calon lainnya misalnya AHY berpasangan dengan Deddy Mulyadi, ya orang akan cenderung pilih Prabowo dan dengan Pak Anies karena lebih kuat ya, dari sisi kemampuan mereka menjangkau pemilih gitu kan. Nah oleh karenanya sih kalau saya melihat, jadi ya tadi popularitas Deddy Mulyadi itu mengendap di Jawa Barat, memang menjadi sorotan di tingkat nasional, tetapi statement-statement Deddy Mulyadi dalam beberapa hal, katakanlah, ya saya harus mengatakan ini secara terbuka ya, kan kalau Pak Purbaya memang datang dari kalangan intelektualitas, ya. Kalangan intelektual lah gitu ya, maksud saya seperti itu. Jadi statement-statement dia lebih apa ya, buat kalangan masyarakat menengah ke atas pun ya masuk akal gitu. Acceptable. Tapi kan kalau Deddy Mulyadi kan memang menengah ke bawah gitu ya, masyarakat rural yang pola pikirnya sederhana gitu ya, yang mudah membeli gitu ya statement-statementnya Deddy Mulyadi. Sementara Purbaya kan ruang si masyarakat yang ya katakanlah ya melihat statementnya masuk akal kan jauh lebih luas spektrumnya. Kalau saya mesti melihatnya seperti itu. Pak, dengan hasil survei angka-angka tadi, hitungan tadi, Purbaya lebih tinggi begitu ya Pak dari top survei ya, top survei capres cawapres gitu. Apakah ini bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya untuk setidaknya ya Pak, untuk bisa masuk top survei tadi, emang tidak perlu rekam politik cukup panjang seperti halnya Deddy Mulyadi gitu Pak? Ya, karena politik kan kalau kita pakai definisinya Harold Crouch ya, dia bilang kan who gets what, when and why gitu kan ya. Kan ada kata when-nya, ada kata tanya kapan. Jadi politik itu juga bukan masalah hanya sekedar waktu berarti ya Pak? Iya, waktu. Dia juga masalah momentum. Oke. Kayak gini ya, untuk menggambarkan momentum. Bisa dibayangkan nggak? Di masa lalu itu, di tahun 2019, ketika Prabowo menjadi calon wakil presidennya Megawati, ada kesepakatan di batu tulis bahwa di tahun 2000 berarti 2000 berapa ya? Mundur lagi tuh 2009 ya. Di tahun 2014 pada saat pemilu Pilpres berikutnya, Megawati akan mendukung Prabowo untuk menjadi presiden. Itu kan sudah kesepakatan politik. Tapi pada saat itu momentumnya adalah Jokowi. Bisa dibayangkan nggak kalau Megawati pada saat itu menunda pencalonan Jokowi? Momentumnya bisa lepas. Iya. Begitu momentumnya lepas ya sudah. Karena publik ya. Iya, karena bagaimanapun momentum politik adalah variabel yang kuat gitu ya, yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa terpilih gitu. Jadi tidak bisa dilewatkan momentum politik. Karena begitu lewat sudah. Ambil contoh lainnya Amin Rais gitu.
98 itu dia tokoh yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin Indonesia. Begitu di tahun 99 di masa Pilpres, kan dia ikut mencalonkan ya, kalah karena lobby-lobby politik pada saat itu. Ya sudah lewat momentumnya. Begitu pemilihan presiden berikutnya kan Amin Rais ikut juga kan ketika zamannya SBY terpilih ya bersama Pak Yusuf Kala. Kan kalah. Karena momentum politiknya sudah terlewat. Gitu. Jadi kita nggak bisa bertaruh sih untuk hal begini gitu ya. Jadi momentum politik harus dimanfaatkan. Nah sekarang ya tadi problemnya gitu, tinggal apakah memang Pak Purbaya ini punya intensi untuk masuk ke dunia politik, itu yang pertama. Kalau punya maksud untuk masuk ke dunia politik juga kan butuh dukungan. Gitu. Pasti kita akan bicara partai politik mana gitu ya dan seterusnya. Hanya saja kan ya seperti Jokowi nanti. Pak Purbaya ini kalau menurut saya sih kalau dia masuk ke politik kemungkinan posisinya akan seperti Jokowi, dia kuat dukungan massa di luar partai politik dan kemudian nanti bisa jadi bargaining untuk partai politik gitu. Hanya tidak tahu lah kan itu kita lihat ke depannya ya Pak. Ke depannya ya. Toh belum ada statement resminya juga. Ini kan dugaan, katakanlah hipotesa. Tapi respon dari Pak Purbaya sih belum tertarik ke politik Pak sejauh ini. Sampai sejauh ini. Dan saya rasa wajar sih. Dia kan datang dari kalangan profesional dan saat ini situasi perekonomian masyarakat ya perlu kita akui secara jujur belum baik-baik saja. Belum baik-baik saja. Jadi Pak Purbaya butuh ruang dan waktu untuk bekerja ya. Menyelesaikan problem yang konkret yang harus diatasi dengan cepat. Gitu. Oke, Pak, ini ada statement dari Direktur Eksekutif Indeks Politika Indonesia Pak Denny Carter gitu, yang mengatakan bahwa Purbaya selalu bicara data, bicara fakta, dan bukan konten kreator itu. Tapi Deddy Mulyadi ini konten kreator dan mungkin saja tujuannya pencitraan. Itu yang disampaikan Pak Denny. Nah, statement ini dijawab oleh Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa meskipun dicap konten kreator, tapi setidaknya memberikan manfaat untuk warga Jawa Barat. Kemudian Pak Deddy bilang bahwa dengan upayanya Pemprov Jabar bisa menekan anggaran, setidaknya tidak mengeluarkan anggaran kerjasama media, buzzer, influencer, begitu. Melihat pernyataan Deddy Mulyadi, melihat sikap Deddy Mulyadi yang demikian, apakah ini juga bisa dikatakan sebenarnya bela dirinya Pak Deddy, bahwa sesungguhnya Pak Deddy ini mengaku bahwa ya saya gubernur, ya saya konten kreator, itu jawaban halusnya Pak? Iyalah. Sudah jelas lah itu, orang kan saya rasa tidak perlu penjelasan yang tegas tentang itu ya. Kita sudah bisa melihat itu sebagai sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Hanya saya sih melihatnya pembelaan nih. Kalau dari tadi statement yang dituturkan saya melihat ya defensif tentang hal tersebut. Hanya saja kalau menurut saya ya apa yang perlu dipikirkan Deddy Mulyadi sekarang, apakah dia sudah merasa momentumnya atau sudah waktunya naik ke tingkat nasional? Apakah akan menguntungkan buat dia? Saya rasa dia punya kalkulasi politik. Ada ke arah sana? Kalau saya perhatikan justru enggak sih. Lebih baik di Jawa Barat. Karena justru menguntungkan buat dia. Kalau dia bisa 2 periode di Jawa Barat, memang ada perubahan yang signifikan dengan pembangunan di Jawa Barat, nah barulah dia bisa berpikir ya ke tingkat nasional. Karena jangan sampai seperti punten ya, bukan ingin ngomong jelek, tapi ya memang kita harus mengakui ya strategi yang diambil oleh Ridwan Kamil kan backfire. Langsung redup. Karena kan 1 periode Bandung, 1 periode Jawa Barat, lalu ingin masuk ke Jakarta, susah gitu ya. Ternyata terguling di situ dan semakin terpuruk ya dengan berbagai macam pemberitaan negatif. Kan itu sudah gitu ya. Jadi momentumnya diambil Pak Deddy ya Pak gitu. Nah sekarang justru pada saat keputusan Ridwan Kamil memilih Jakarta, pada saat itu saya melihat wah berat. Karena persaingan juga lawan Pramono Anung ya. Berarti dari awal sudah nggak ada harapan. Sudah nggak ada harapan. Sudah nggak ada harapan. Langkah terbaik waktu itu buat dia pilihannya adalah Jawa Barat. Kan kalau di Jawa Barat ya di Mulyadinya juga nggak akan susah menandingi Ridwan Kamil gitu.
Nah, pasti ya ini blessing in disguise gitu buat Deddy Mulyadi ya. Opsi dia pilih opsi siapa ya, Ridwan Kamil pilih Jakarta. Iya. Ya udah blessing in disguise buat Kang Deddy. Tapi ya saya sih kalau melihat sebaiknya Kang Deddy nggak masuk ke nasional. Agak sedikit hold on gitu ya, agak sedikit bertahan dulu di Jawa Barat. Toh kalau dia mau masuk ke nasional, proyeksinya untuk dengan siapa? Karena juga gini teh, hitungan-hitungan hasil survei itu di atas kertas gitu ya, oke lah bisa mendekati. Tapi kita juga harus lihat variabelnya ketika pasangannya siapa. Kalau pasangannya nggak menjual, ya Kang Deddy Mulyadinya nanti akan menjadi pengayuhnya. Oh ya. Nah, cukup kuatnya figur dia berperan sebagai pengayuh. Kalau untuk level Jawa Barat, kalau menurut saya oke. Tapi kalau begitu untuk level nasional, dengan berbagai pemilihan macam, ya dengan pasangan pemilih yang lebih, ngaruh ya Pak? ya jelas lah, jelas kan. Kan untuk beberapa tokoh, bahkan kan ketika misalnya saya ambil contoh, waktu itu kan sempat beredar statement yang mengatakan SBY ketika periode kedua kan SBY dipasangkan dengan sendal jepit pun akan terpilih. Ya sama dengan Jokowi periode kedua, mau dipasangin dengan sepatu bekas juga dia yang terpilih. Karena dia mau momentum politik dia kuat di saat itu gitu ya. Dari sisi kompetisi juga dia tidak ada yang bisa meredam gitu kan. Nah sekarang Deddy Mulyadi ya harus menghitung itu gitu. Kalau dia mau masuk ke tingkat nasional, apakah sekuat itu citra politiknya, apakah sekuat itu kapasitasnya gitu kan. Apalagi nanti ngelihat pasangannya gimana kan. Karena kan penentuan pasangan kan lobby politik pasti. Pak, ini berikutnya soal Deddy Mulyadi yang suka bikin konten, Pak. Sebagai pemimpin, ini bisa dikatakan gaya baru kepemimpinan nggak sih, Pak? Dengan selalu bawa-bawa kamera, dikontenkan begitu. Ya, di satu sisi ya, saya sih mengapresiasi juga ya. Karena kan dengan begitu, pekerjaan yang sedang dilakukan terekspos. Karena juga kadang masyarakat bertanya-tanya, gubernurnya kerja atau enggak. Dengan dia mensosialisasikan apa yang dia kerjakan melalui konten yang dia buat melalui YouTube, ya akan menunjukkan setidaknya dia berakuntabilitas, nih saya kerja, gitu kan. Di satu sisi saya mengapresiasi hal tersebut. Cuman di satu sisi, di sisi yang lain maksud saya, konten ini kan mengemasnya bagaimana? Karena konten kan juga permainan nih, kalau menurut saya ya. Permainan peran, ya kan, bermain peran. Dan Deddy Mulyadi ini kan senang dengan bermain peran sebagai pahlawan. Jadi dia akan selalu diposisikan sebagai pahlawan yang mengalahkan ya pihak yang katakanlah antagonisnya. Nah itu yang dia kemas sedemikian rupa sehingga kan ada yang mempertanyakan ini genuine atau enggak, gitu kan ya, ini otentik atau enggak, atau ini hanya sekedar gimmick saja atau gimana. Nah itu sih yang bermasalah dengan dia bikin konten gitu ya, karena kan di situ dia selalu kan dalam kontennya kelihatan bahwa ya kedudukan dia kuat gitu. Oke. Tapi ya tidak masalah sih, kalau saya sih lebih baik Kang Deddy mengekspos kalau saya ya menurut saya ya nggak apa-apa kalau mengekspos hal-hal yang memang dia kerjakan dan memang ada hasilnya. Kalau itu ekspos saja, memang harus gitu. Kan di situ justru kan selama ini kan masyarakat bertanya-tanya, pajak yang sudah saya bayarkan dikelola dengan cara bagaimana? Pemimpin bekerja nggak untuk saya? Kan itu juga ditunggu. Nah, Kang Deddy ya di sisi itu oke sih. Saya sih nggak ada masalah. Dan tidak masalah ya Pak? Nggak masalah. Cuman pengemasan kontennya mungkin semestinya lebih genuine, yang lebih otentik. Dan jangan, yang ini yang saya nggak suka sih. Jangan menggunakan buzzer sih. Nggak sehat. Ya kalau Kang Deddy sudah menyangkal, alhamdulillah. Tapi jangan menggunakan buzzer karena ya apa yang saya rasakan ya dengan beberapa kali memberikan masukan kepada beliau, ya saya memang merasa dibully oleh buzzer. Gitu, merasa dirundung oleh buzzer saya. Ya. Tapi ya alhamdulillahnya nggak saya baca lah. Ya mau komentar apapun saya nggak pernah baca. Gitu. Nggak baper ya Pak? Nggak baper sayanya. Tapi kan buat saya kasihan Kang Deddy-nya justru. Kenapa saya kasihan sama Kang Deddy? Kalau dia dilindungi buzzer,
dia akan jadi pemimpin yang hanya bisa mendengar hal-hal yang baik buat dia. Padahal kepemimpinan itu adalah, kan selain kemampuan mempengaruhi, dia juga adalah kemampuan untuk memberikan arah. Bagaimana kalau kita mau memberikan arah kalau kita tidak tahu tantangannya yang sesungguhnya terjadi apa? Kalau kita hanya bisa mendengar apa yang mau kita dengar dan tidak bisa mendengar apa yang tidak mau kita dengar, ya susah. Ya. Pemimpin yang sulit kan pemimpin yang seperti itu. Dia maunya baik-baik aja, padahal situasi sedang tidak baik-baik aja. Gitu kan, justru harus yang mau mendengar kritik, mendengar permasalahan yang terjadi secara konkret, dia berpikir untuk mencari penyelesaiannya. Pemimpin yang memang dibutuhkan yang seperti itu. Jadi kalau bisa tidak ada buzzer-buzzer lah gitu ya. Ini udah 2025 masih mainin buzzer gitu. Udah kali masyarakat Indonesia juga udah tahu kan ya sekarang Pak, udah kelihatan polanya. Nah, apa sih gitu ya. Udahlah, kalau menurut saya sudah saatnya ke pencitraan politik itu yang lebih sehat lah. Lebih sehat, objektif, memang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan memang dia ya itu ya kan, saya sih melihat apa yang dilakukan oleh Purbaya kan dia tanpa buzzer, tanpa apa naik. Surveinya itu kan menunjukkan bahwa kalau genuine saja memang dia punya kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan itu, masyarakat juga bisa menilai kok dengan baik. Ini kan survei ini menurut saya ya salah satu saja lah membuktikan nggak butuh buzzer kok. Untuk mendukung untuk bisa dapat citra politik yang kuat kan nggak butuh buzzer kok. Gitu. Mungkin ya saatnya sistem politik kita menjadi lebih sehat dengan ini ya, membuat demokrasi itu yang diisi oleh orang-orang yang dewasa, punya tanggung jawab untuk memilih. Gitu. Jadi jangan sampai, ya rasanya saya pernah ungkapkan ya di podcast sebelumnya, jangan sampai terjebak dengan jebakan demokrasi itu ya, ketika cangkir ini, oh ini tuh pesawat terbang loh, padahal ini cangkir nih. Tapi ketika pendapat orang banyak bilang ini jadi cangkir, ini kan teori post-truth-nya akan mengatakan ini jadi pesawat terbang nih, kalau orang banyak ini adalah bilang ini pesawat terbang. Padahal salah kaprah. Itu kan makanya sesuatu yang salah diungkapkan terus-menerus jadi kebenaran. Nah itu kalau menurut saya jangan sampai terjebak karena sekedar opini orang banyak yang menggiring bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan pesawat terbang, udah jelas cangkir. Jadi harus yang yang logis juga ya Pak. Iya, yang bisa diterima akal sehat lah. Gitu. Jadi supaya kitanya juga berpikirnya sehat. Pak, ini berikutnya di hasil survei yang sama, judulnya survei tokoh politik yang paling diingat. Ini yang pertama Prabowo, kedua Jokowi, Purbaya, Deddy Mulyadi. Prabowo Jokowi angkanya cukup tinggi, nanti ditampilkan. Purbaya 19,45%, Deddy Mulyadi 5,12%. Ini melibatkan 1.610 responden tersebar di Indonesia. Ya, dengan margin of error 1,6%, tingkat kepercayaan 95%, Pak. Melihat angka-angka tadi begitu, apa yang membuat persepsi publik justru top of mind yang paling diingat mengarah ke Pak Purbaya, yang padahal kalau kita perhatikan popularitas lebih dulu Deddy Mulyadi begitu. Dan ini gimana Pak? Karena memang hentakan skala ininya ya, hentakan skala hentakan skala popularitasnya. Statement-statement Deddy Mulyadi kan lebih banyak dikonsumsi di tingkat masyarakat lokal. Sementara statementnya Pak Purbaya kan terekspos di tingkat nasional. Ya beda lah jelas. Yang tadi saya bilang spektrumnya lebih luas lebih luas Pak Purbaya dibandingkan dengan Kang Deddy. Dan ya tadi sih saya masih berpegang pada pernyataan saya. Kalau Kang Deddy ingin masuk ke nasional mah kasihan lah. Saya khawatir sayang buat dia. Dia kalau dia pengen punya proyeksi panjang lebih baik bersabar. Lebih baik Jawa Barat dia konsentrasi serius. Kan sekarang sudah mulai membaik. Mungkin alhamdulillah mungkinnya masukan-masukan dari kita tentang pentingnya pengambilan keputusan yang terinstitusionalisasikan itu dia dengarkan. Kan kemarin dia sudah nggak mau lagi tiba-tiba turun di jalan ngatasi masalah pengelolaan sampah di Kota Bandung, kan dia udah bilang saya nggak mau lagi. Ya sudah ranahnya ini wali kota. Tapi saya akan ingatkan itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Dia tekan, nggak usah turun tangan.
Nggak usah turun tangan. Memang tanggung jawabnya wali kota Bandung. Tidak perlu ikut biarkan ikut campur perlu dalam arti dia memberikan tidak arah bahwa, ya. tapi tidak perlu turun dari mobil ulu biung gitu ya, beberes sampah gitu untuk apa, ngambek dia. Ya cukup saja dengan statement itu pun kalau buat saya sudah bagus. Dia sudah mulai, ya saya tidak mau melampaui kewenangan saya. Berarti kan dia sudah mulai berpikir, oh iya, penataan administrasi yang sistemik, yang kemudian berdampak secara organisasional itu penting. Menurut saya sudah mulai membaik. Justru ke momentum sekarang lebih baik menata langkah di Jawa Barat, gitu. Ya bercermin dengan Kang Ridwan Kamil. Jadi jangan sampai mubazir lah, sayang lah. Kan gini ya, saya belajar dari Kang Deddy itu adalah dia bisa bersabar ketika dia kalah di Pilgub Jabar, waktu dia berpasangan dengan siapa, Deddy Mizwar gitu ya. Dia nggak paksakan, dia tapi tetap masuk ke masyarakat gitu ya, dengan berbagai macam pendekatan yang dia lakukan, dia maintain gitu. Dan itu kan dia lakukan selama 5 tahun loh. Di rentang itu dia memang bekerja secara politik, pekerjaan politik ya. Dia lakukan mendekati masyarakat, datang ke basis-basis, ke akar rumput. Nah, sayang kalau dia kemudian tidak melihat ini sebagai sebuah investasi untuk mengakar di Jawa Barat dalam jangka panjang. Kalau dia nanti terbukti kualitas kepemimpinannya di Jawa Barat, ya nanti ke tingkat nasional pun ya dengan survei-survei begini akan naik. Pasti ada momentumnya ya Pak? Akan ada masanya. Justru mungkin bisa jadi karena belum terlihat. Lebih baik bereskan dulu Jawa Barat ya Pak? Iyalah, banyak PR kan. Belum pemekaran wilayah, isu-isunya kan Jawa Barat. Ini lebih baik ditata dulu lah masalah-masalah itu. Termasuk juga gimana koordinasi dengan kabupaten kota. Penanganan banjir, penanganan sampah, penanganan kemacetan untuk kota besar. Termasuk nih yang salah satu masalah Bandara Kertajati. Kan sekarang sisa 2 penerbangan di sana. Ini jadi beban buat pemerintah Jawa Barat. Kan masuknya ke BJB. Sementara ada dana masyarakat dan dana penyertaan modal. Jadi nggak hanya dana masyarakat dalam bentuk tabungan, tapi dana penyertaan modal dari APBD. Yang sumbernya dari pajak gitu kan. Lagi-lagi sirkulasinya di situ. Hati-hati dengan ini. Jangan istilahnya jangan sampai kita jadi ingin membangkitkan mayat yang udah pasti mati. Ini udah sisa 2 penerbangan dari 22 atau dari 17 penerbangan. Dan kan beban besar itu untuk keuangan. Nah itu yang perlu dipikirkan, mungkin itu ditata. Apa perlu dipindahkan ke Karawang mungkin. Kalau saya sih melihatnya di Karawang malah lebih menjanjikan. Bahkan sebelumnya kan kebijakan nasionalnya Karawang yang dipilih untuk pembuatan bandara. Gitu. Ya dipilih kan. Malah AHY kan statementnya kan in the middle of nowhere. Bagus, megah, tapi in the middle of nowhere kata dia kan. Iyalah. Gitu. Mungkin yang gini-gini yang harus konkret selesaikan. So gimana Kang Deddy, penyelesaiannya gimana? Udah mindahin dari dari Husin kan? Gitu. Oke. Pak, ini soal Deddy Mulyadi efek itu pasti ya Pak, banyak sekali kebijakan kemudian gebrakan yang ditiru sejumlah kepala daerah gitu. Pak Purbaya juga menimbulkan Purbaya efek. Publik berharap menteri-menteri Prabowo juga melakukan kerja seperti Pak Purbaya begitu. Analisa dari yang satu di level menteri, satu di level pemerintah kepala daerah begitu. Tapi keduanya diterima publik Pak, gimana Pak? Ya gini ya. Menurut saya salah satu konsekuensi yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo sekarang dengan menambah jumlah kementerian, lalu kemudian menambah jumlah jabatan wakil menteri, ya memang membuat pemerintah pusat itu menjadi sedemikian kuat kontrolnya. Bahkan ya saya presentasikan di salah satu seminar internasional adalah tentang kekhawatiran saya terhadap kebijakan desentralisasi di Indonesia. Padahal di satu sisi kita harus mengakui loh, banyak contoh-contoh baik pengelolaan pemerintahan itu justru di tingkat daerah. Gitu. Di tingkat pusat itu ya di masa lalu
Dan sampai sekarang sih saya masih melihat salah satu fenomena yang sangat kentara di pengelolaan pemerintah pusat adalah penyakit yang namanya silo mentality itu Hmm. ya. Jadi masing-masing kementerian masih bergerak secara sektoral gitu. Belum ada koordinasi lintas kementerian yang betul-betul kuat ya. Oke. Apalagi kalau saya maparkan disertasi saya di sini, saya bisa buktikan betapa kacaunya koordinasi masalah data saja tentang lembaga non struktural di Indonesia kan. Ya itulah kalau menurut saya bisa diperbaiki. Jadi gini, kenapa yang dua-duanya bisa diterima oleh masyarakat? Karena kebijakan di tingkat nasional berpengaruh ya. Sudah pasti dengan kuatnya pemerintahan yang sekarang jelas berpengaruh sampai ke tingkat daerah. Tapi di sisi lain masyarakat juga saya rasa masih menilai betapa pentingnya gitu ya pemerintah yang rentang orbitasinya dekat dengan masyarakat itu menjawab kebutuhan langsung. Karena pemerintahan yang dekat dengan masyarakat itu masih ada asumsi akademik yang mengatakan bahwa ya misalnya David Hume ya dia katakan bahwa ya pemerintahan terdekat inilah yang paling paham masalah yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal. Gitu ya. Jadi keduanya punya pengaruh sih kalau menurut saya. Oke. Berarti ini setidaknya di level menteri ada Purbaya, kemudian di kepala daerah ada Deddy Mulyadi dengan segala kebijakannya cukup baik ya Pak kalau memang positif dan efeknya baik. Ya tinggal kita lihat dampaknya. Karena kan kebijakan pemerintah pusat itu kan harus berhitung dampaknya dan dampak itu bisa kelihatan sebenarnya ya 2-3 tahun nanti. Karena ini kan baru jalan setahun, nanti setelah 2 tahun 3 tahun baru terlihat gitu ya. Misalnya kita yang tadi saya bilang, saya berharap trickle down effect yang terjadi dengan dana 200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia untuk digelontorkan buat masyarakat, menggerakkan perekonomian. Ya, kita tunggu gitu. Kita menunggu dampaknya gimana sih. Betul nggak mengangkat sirkulasi ekonomi masyarakat gitu kan ya. Lalu ya denominasi nanti hasilnya akan bagaimana. Menciptakan kepanikan nggak di tengah masyarakat atau justru membuat masyarakat confidence nih nilai tukar saya nggak kayak dulu lah ya kan saya masih ingat aja sih waktu saya SD itu $1 cuma Rp3.000 gitu. Sekarang kan Rp30 mungkin secara psikologis nanti akan lebih percaya diri lah gitu ya dengan nilai tukar uang kita ya harapan kesananya itu kan harus dilihat nanti dalam jangka 2-3 tahun ke depan gitu. Jadi perlu bersabar juga ya tapi ya saya sangat berharap sih karena situasi di tengah masyarakat ini luar biasa ya. Termasuk juga gini lah salah satu kebijakan yang saya berharap tidak luput juga ya untuk diperhatikan ini masalah yang MBG. Jadi jangan sampai ketika kita memuji-muji apa yang dilakukan oleh Purbaya lalu kita lupa misalnya dengan statement Menteri HAM yang bilang ya Soeharto diangkat jadi pahlawan, saya no comment itu ya jangan dilupakan ya gitu-gitu. Lalu kemudian Fadlizon yang mengatakan nggak ada bukti Soeharto melakukan genosida dan pelanggaran HAM. Lalu kemudian juga jangan dilupakan yang makan bergizi gratis ini kan dekat dengan kita di Bandung Barat itu berulang kali anak-anak keracunan gitu. Ya harus sudah ada perbaikan. Oke. Gitu. Pak, berikutnya ini soal hasil survei tadi begitu melihat pastinya bicara soal capres-cawapres tidak lepas dari peran elit partai politik ya Pak. Dengan hasil survei tadi, apakah membuat partai politik ini ketar-ketir tidak atau berpikir ulang karena tadi angka antara Purbaya dan Deddy Mulyadi ada jarak Pak? Ya buat partai politik kan nanti tinggal mereka memperhitungkan mana yang lebih menguntungkan bagi mereka untuk dirangkul. Karena gini, partai politik itu kan definisi politiknya, definisi akademiknya kan dikatakan bahwa mereka memang berusaha untuk merebut kekuasaan dan menempatkan kader mereka di dalam pemerintahan. Kalau mereka tidak berhasil menempatkan kader mereka di dalam pemerintahan, maka mereka akan mencari
Mereka akan mensubstitusi kadernya dengan orang dari katakanlah tokoh eksternal yang memang popularitasnya baik dan mau untuk memberikan sejumlah katakanlah keuntungan buat partai politik tersebut. Dan punya suara ya Pak? Betul, baik secara material maupun secara non material buat partai politik tersebut. Pak, soal adanya spanduk yang muncul Pak Purbaya maju di Pilpres padahal masih jauh, gimana Pak melihatnya? Ya wajar sih, karena sebesar itu berarti respon. Kalau menurut saya sih wajar-wajar saja. Mungkin ada antusiasme yang meledak-ledak ya di tengah masyarakat melihat ada tokoh yang seperti itu. Hal yang wajar saja sih, dinamika politik ya. Toh pada akhirnya yang tadi saya kemukakan kan keputusannya berpulang pada Pak Purbaya mau masuk nggak ke dunia politik. Karena kan ini rimba belantara yang menurut saya juga nggak gampang gitu. Dulu Sri Mulyani pun dipuja-puja. Yeah. Siapa yang nggak dulu kan sampai Rocky Gerung bahkan pendukung Partai Sri itu kan sempat mau muncul itu Partai Sri di masa Pilpres waktu itu mau digadang-gadang Sri Mulyani akan jadi saingannya Jokowi kan untuk Pilpres. Tapi ketika dia tidak memutuskan untuk masuk dalam dunia politik, dia tetap menjaga jarak dan menjadi profesional, dan dia dipilih menjadi Menteri Keuangan atas dasar pertimbangan profesionalisme kan. Ya gimana kan, orang pilihan orangnya gitu. Oke. Ya Purbaya harus memperhitungkan itu ya. Bahkan itu kan kalau saya melihat kan Sri Mulyani bahkan bukan tokoh politik, tapi akhirnya menjadi korban rumahnya dijarah di akhir-akhir kan menunjukkan bahwa bagaimanapun ketika Anda masuk ke lingkaran pemerintah, ya Anda ada dalam sorotan publik. Pak, jadi apa sebenarnya yang faktor pemicu Deddy Mulyadi ini kalah di survei tadi? Kalau faktor pemicu utamanya sih memang yaitu tadi ya, spektrum spektrum pernyataan Purbaya yang lebih banyak didengar oleh kalangan yang lebih beragam dibandingkan dengan yang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi kan yang tadi saya bilang kalangannya lebih rural. Tapi kan kalau Purbaya masyarakat urban masuk, masyarakat rural masuk, masyarakat dengan ekonomi yang katakanlah dengan daya beli yang kuat juga masuk. Gitu. Jadi spektrumnya lebih luas, itu sih pemicu utamanya. Oke. Pak, saya sempat melihat video Pak Purbaya ngajar di kelas SMA, ngajar tentang keuangan, literasi keuangan begitu. Kemudian Deddy Mulyadi dengan kebijakan yang populis dan sebagainya begitu. Sebenarnya publik memang butuh pemimpin yang memang langsung menyasar ke masyarakat begitu Pak? Langsung turun gitu? Ya gini ya, untuk hal-hal seperti itu ya. Kalau menurut saya sih, pada prinsipnya kepemimpinan di sektor publik itu ya kombinasi. Kombinasi dari kemampuan membangun relasi baik dengan masyarakat dan kemampuan manajerial. Artinya dia tidak hanya sekedar turun ke lapangan membina relasi baik dengan masyarakat, tapi juga punya kapasitas manajerial yang membuat pembuatan keputusan itu berdampak secara institusional. Jadi tidak hanya sekedar mengambil keputusan itu ya untuk membuat sorot mata masyarakat itu hanya melihat dia, tapi melihat bahwa ini terkelola secara sistemik. Saya mau ambil contoh gini yang sederhana aja. Kenapa sih masyarakat Indonesia kalau tinggal katakanlah nggak usah jauh-jauh lah, kalau mereka masuk ke Singapura kok bisa mengikuti kedisiplinan yang ada di sana ya? Gitu ya? Ya sama sebenarnya. Cara berpikir yang sama begitu untuk melihat hal tersebut ya. Artinya katakanlah ketika dia masuknya ke dalam sebuah arena yang membuat dia sistemnya membuat dia berperilaku seperti itu, maka dampaknya akan lebih sistemik dibandingkan hanya sekedar bermain pahlawan tadi ya. Yang hanya sekedar ingin sorotan itu kepada dirinya sebagai pahlawan gitu. Nah, itu yang efeknya lebih besar kalau menurut saya. Dan itu yang membuat orang kan melihat bahwa wah ini kapasitas kepemimpinannya bisa diandalkan gitu kan ya, karena dia membangunnya sistem yang kuat, bukan hanya sekedar membangun citra diri aja.
Kan orang juga lama-lama kalau hanya sekedar citra diri kan, ini orang NPD gitu atau gimana kan, ayo Iya, muncul iya. pertanyaan. Hanya sekedar narsis aja atau memang dia pengen punya kontribusi. Hmm. Nah itu sih harus hati-hati lah memainkan media sosial menurut saya untuk Kang Deddy ke depannya. Oke, Pak, untuk terakhir ini soal penilaian, Pak. Melihat head to head Deddy Mulyadi dan Purbaya, menilai kebijakan Pak Purbaya berapa? Skornya 1 sampai 10, Deddy Mulyadi skor 1 sampai 10. Menjelang 1 tahun Deddy Mulyadi, Pak. Pak Purbaya boleh, Pak, pertama. Purbaya efeknya besar. Saya bisa kasih skor antara 7 sampai 8. Kang Deddy 6 sampai ke 7 oke. Oke. Soalnya Kang Deddy juga ya di satu sisi saya tuh salutnya itu dia mau mengeluarkan uang pribadi walaupun di satu sisi saya nggak ada tidak setujunya, kayak saya rasanya pernah berulang kali mengatakan ini ya, karena penyelesaiannya tadi tidak sistemik dan institusional. Ya, kan kalau gubernurnya bukan dia gimana gitu kan. Kalau bukan nge-YouTube juga ya. Iya, kalau nggak nge-YouTube kumaha. Kan gitu ya. Jadi Kang Deddy harus berpikirnya bahwa begitu dia meninggalkan jabatan ini, orang yang akan mengambil peran dia berikutnya itu bekerja dalam sistem, bukan bekerja dalam dalam pola-pola kerja yang parsial yang bertumpu pada figur Kang Deddy. Gitu kan, ini pemerintahan. Kang Deddy kan paling lama 10 tahun. Gitu ya. Jadi baiknya sementara kan birokrasi pemerintah salilana gitu bahasa Sundanya. Baiknya mengikuti sistem ya, Pak. Baiknya membangun sistem. Artinya kan kalau mengikuti sistem, kalau sistem salah juga kacau. Artinya dia harus bisa, maksud saya adalah membangun sistem, membenahi sistem, dan membuat sistem bekerja sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, Bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Tribuners, berikut tadi bincang-bincang saya terkait elektabilitas Purbaya kalahkan Deddy Mulyadi di Carita Pakuan. Saya Sartika Harun pamit. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.